Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rulika Novia dengan NPM 19210200439, kelas G semester 6, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan materi mengenai mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Haidir, SP, SH, MH. Baiklah, saya akan menjelaskan yakni mengenai latar belakang pembentukan peradilan tata usaha negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Itu terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan yudikatif atau kehakiman. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum tun antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tun atau yang disebut juga dengan beshiking, termasuk sengketa kepegawaian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pada pasal 50 Junto pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di peradilan tata usaha negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai menggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di peradilan tata usaha negara adalah surat keputusan tata usaha negara atau yang disebut juga dengan beshiking. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Adapun kedudukan dan kewenangan peradilan tata usaha negara, yakni yang pertama tempat kedudukan pengadilan yang berdasar pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang kedua, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yang terakhir, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi provinsi tersebut. Adapun tugas hakim yang pertama yaitu mengenai jurisdiktio constitutiosa, kewenangan mengadili pihak bersengketa untuk memberikan keputusan pengadilan, yaitu kewenangan memeriksa konflik perkara
yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administrasi. Contohnya itu kayak kartu keluarga dan akta kelahiran. Dalam keaktifan hakim, yang pertama yaitu memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan agar melengkapi gugatannya apabila ada yang kurang dari administrasi tersebut. Selanjutnya, hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tun yang bersangkutan demi lengkapnya data untuk gugatan penggugat melalui panitera pengadilan. Selanjutnya, hakim memberikan bantuan atau merumuskan gugatan kepada penggugat dalam melakukan persidangan. Selanjutnya, hakim harus bersifat netral. Dan hakim majelis itu berjumlah 3 orang, yakni terbagi atas hakim ketua dan 2 orang bertindak sebagai hakim anggota. Dan hal tersebut tertuang pada pasal 62 Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya yakni prinsip dan hak asasi atau asas-asas PT UN. Asas-asas tersebut ada 4, yaitu yang pertama asas praduga rehmatik. Asas praduga rehmatik mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa atau pemerintah selalu dianggap rehmatik atau selalu dianggap benar. Sampai ada pembatalan dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat pelaksanaannya. Penjelasan ini berdasarkan bunyi pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, asas keaktifan hakim. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, hakim melakukan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan bunyi pasal 62 Undang-Undang PT UN dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat tidak jelas sehingga penggugat perlu melengkapinya. Hal ini sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang PT UN. Dan yang ketiga ada asas pembuktian bebas. Asas ini yaitu hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW atau Burgerlich-Weisbuch. Asas ini dianut pasal 107 Undang-Undang Nomor 5/86 hanya saja masih dibatasi dengan ketentuan pasal 100. Yang terakhir yaitu asas erga omnes atau asas negatif legislator, yaitu sengketa tun adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya itu mengenai alur penyelesaian upaya sengketa tun. Yang pertama, melalui upaya administratif. Yang kedua, melalui gugatan langsung ke PT UN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Untuk penyelesaian melalui administratif dikenal dengan 2 macam. Upaya administratif. Yang pertama, banding administratif apabila penyelesaiannya itu dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan putusan yang bersangkutan. Yang kedua, prosedur keberatan, yakni penyelesaian keputusan tun harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan itu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran sangat membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.